Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Kisah misteri tembok besi raksasa Zulkarnain untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Kisah misteri tembok besi raksasa yang dibuat Raja Zulkarnain tak lepas dari keberingasan Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak bumi. Tembok penghalang itu berada di antara dua gunung dan dibangun oleh seorang raja yang soleh, Zulkarnain. Zulkarnain saat itu mengembara dalam jarak sangat jauh. Dia melakukan 3 ekspedisi penting, yaitu ke bumi belahan barat, bumi belahan timur, hingga pegunungan. Dalam perjalanannya, Zulkarnain diberi hak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghukum kaum yang ingkar atau melanggar perintahnya. Dia juga membangun tembok besi untuk melindungi rakyat suatu negeri dari kekejaman Ya'juj dan Ma'juj. Dalam surat Al-Kahfi ayat 93-97 disebutkan, ketika Zulkarnain sampai di antara dua gunung, dia mendapati suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraannya. Kaum tersebut lantas menyampaikan tentang Ya'juj dan Ma'juj yang membuat kerusakan di muka bumi. Mereka pun meminta Zulkarnain membuat dinding yang dapat menghalangi mereka dari Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj juga disebutkan dalam Al-Quran. Kehadiran mereka merupakan salah satu dari 10 tanda besar hari kiamat. Saat ini, Ya'juj dan Ma'juj dikurung tembok besi tersebut. Dijelaskan, Ya'juj dan Ma'juj merupakan makhluk yang Allah ciptakan dari keturunan Nabi Adam. Terkait ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj, sulit untuk dijelaskan dan masih menjadi misteri. Keberadaan tembok besi yang dibuat Zulkarnain hingga kini juga masih tertutupi tabir. Namun tak sedikit yang mempercayai tembok besar Cina merupakan penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Dalam buku mengungkap misteri perjalanan Zulkarnain ke Cina, munculnya Ya'juj dan Ma'juj di Asia yang diterbitkan pada Maret 2007 oleh Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Said dijelaskan, tembok besar Cina merupakan bangunan yang dibangun Zulkarnain. Namun jika melihat ciri fisiknya, terdapat perbedaan antara yang dijelaskan Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Said dan Al-Quran. Tembok besar Cina terbuat dari susunan batu, sedangkan tembok buatan Zulkarnain dari besi yang dicampur dengan tembaga. Hal ini tergambar pada surat Al-Kahfi ayat 96. Zulkarnain meminta potongan-potongan besi, sehingga bila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung tersebut, ditiuplah api agar besi tersebut panas. Lalu ia akan menuangkan tembaga yang mendidih ke atas besi-besi panas tersebut. Di ayat-ayat selanjutnya tergambar bangsa Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa menaiki tembok tersebut bahkan untuk sekedar melubanginya, kecuali bila janji Allah sudah tiba. Sebelum membahas siapa Ya'juj dan Ma'juj serta siapakah sesungguhnya Zulkarnain yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut, ada baiknya mencermati tembok yang dibangun Zulkarnain. Sekitar 50 kilo di utara Beijing, ada sebuah desa di kaki bukit bernama Badaling. Dari tempat ini, para wisatawan dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina, The Great Wall. Pemandangan dari atas tembok sangat indah. Tembok sepanjang 6.000 km itu konon bisa terlihat dari bulan. Banyak yang menyangka itulah tembok yang dibuat oleh Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Dan yang disebut Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa Mongol dari utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Said, seorang penulis dan peneliti tentang tembok Zulkarnain, meyakini bahwa tembok yang dibangun Zulkarnain adalah tembok Cina tersebut. Hal ini kemudian dituangkannya dalam sebuah buku
yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Mengungkap Misteri Perjalanan Zulkarnain ke Cina. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj di Asia. Buku ini diterbitkan pada Maret 2007 lalu. Di dalam bukunya, Syekh Hamdi sangat yakin dan tanpa ragu menyatakan bahwa tembok Cina adalah tembok yang dibangun Zulkarnain. Ia kemudian menyebutkan secara detail penelitian dan bukti-buktinya. Namun, jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun Zulkarnain dengan tembok Cina. Tembok Cina terbuat dari susunan batu bata, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan tembok Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang kemudian dicampur dengan tembaga. Kedua, tembok Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari berbagai dinasti yang memerintah Cina, di antaranya dinasti Han dan Ming. Sementara itu, penjelasan Al-Quran, tembok itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Zulkarnain. Dan setelah selesai, Zulkarnain menyatakan bahwa tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ketiga, dalam surat Al-Kahfi ayat 86, ketika bertemu dengan suatu kaum di barat, Allah berfirman kepada Zulkarnain yang memerintahkan, terserah kepadanya mau diapakan kaum itu. Artinya, Zulkarnain mendapatkan wahyu dari Allah, sedangkan para raja Cina tidak. Dengan demikian, apakah benar tembok Cina ini disebut sebagai tembok yang dibangun Zulkarnain? Berbeda dengan penjelasan Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Said, Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran menulis bahwa di distrik Hisar, Uzbekistan, sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara, yang celah sempit di antara gunung-gunung batu, letaknya di jalur utama antara Turkestan ke India dengan ordinat, dan tempat itu kini bernama Buzgolkana dalam bahasa Turki, tetapi dulu nama Arabnya adalah Bab al-Hadid. Orang Persia menyebutnya Dar-i-Ahani, orang Cina menamakannya Timenguan. Semuanya bermakna pintu gerbang besi. Hasil foto satelit pada ordinat itu sudah tidak ditemukan lagi tembok atau pintu besi tersebut. Namun seorang pengembara Cina, Hyo Wenxiang, pada abad ke-7 pernah melewati pintu berlapis besi saat melakukan perjalanan ke India. Dan tidak jauh dari tempat tersebut terdapat sebuah danau yang dinamakan Iskandar Kul. Pada tahun 842, Khalifah Abbasiyah Al-Watsik Billah mengutus sebuah tim ke gerbang tersebut yang dipimpin oleh Salam. Hasilnya, tim ekspedisi ini masih menemukan gerbang di antara gunung-gunung itu selebar 137 meter. Ada pula yang menyebut 150 meter. Dengan kolom besar di kiri kanan terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan cairan tembaga. Tempat bergantung daun pintu raksasa. Pada Perang Dunia Kedua, konon Winston Churchill, pemimpin Inggris, mengenali gerbang bersih tersebut. Dalam versi lain disebutkan, para arkeolog menemukan benteng tersebut pada awal abad ke-15 Masehi di belakang Jaihun dalam ekspedisi Balkh, dan disebut sebagai Babul Hadid atau pintu besi di dekat Tarsmid. Timur Leng pernah melewatinya, juga Syahruk dan ilmuwan German Schlettwerger, arkeolog Spanyol Clapigeo, pada 1403 Masehi, pernah diutus oleh Raja Castilla di Andalus ke sana dan bertamu pada Timur Leng. Babul Hadid adalah jalan penghubung antara Samarkandi dan India. Dalam Al-Quran memang tidak dijelaskan secara detail tentang Zulkarnain, berasal dan kemana saja pengembaraannya. Al-Quran hanya menyebutkan Zulkarnain melakukan pengembaraan menuju matahari terbenam dan matahari terbit. Lalu dalam perjalanan ke utara, Zulkarnain bertemu dengan dua buah bukit yang di baliknya terdapat kaum yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Kalau menurut penuturan Ibnu Battuta dalam kitab Rahlat Ibnu Battuta, pegunungan Ya'juj dan Ma'juj berada sekitar perjalanan 6 hari dari Cina
Penuturan ini tidak bertentangan dengan Al-Sharif Al-Adrisi, karena di sebelah barat Laut Cina adalah daerah-daerah Rusia. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentarnya, agar kami semakin bersemangat dalam membuat konten yang lebih baik lagi dan dapat diambil ilmunya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua. Amin ya mujibah sa'ilin.